publik masih menyoroti ya Pak terkait dengan dugaan praktik oplosan beras untuk beras medium dan juga premium. Ya. Tapi sejauh ini, sejauh mana sih Pak keterlibatan Bappenas dalam melakukan investigasi terkait dengan beras oplosan ini? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Jadi ranah investigasi kemudian pendalaman ada di saudara kita kepolisian, khususnya Satgas Pangan, dan tentunya laporan dari Pak Menteri Pertanian sekitar 3 minggu lalu ya sudah ditindaklanjuti. Jadi beras premium itu sebenarnya punya persyaratan mutu sendiri begitu ya. Ini mungkin bisa menjelaskan kepada publik bahwa beras premium utamanya apabila sudah dikemas ya, itu memang harus sesuai antara informasi yang ada di kemasan dengan isi yang di dalam. Jadi ditemukan dari 200 sampel yang diuji coba oleh 13 lab, ini Pak Mentan dan jajaran, itu under spec. Ya. Under spec itu maksudnya tidak memenuhi kriteria mutu dari beras premium. Detailnya adalah misalnya beras premium itu harus memiliki kadar air maksimal 14%, kemudian broken rice atau beras pecahnya maksimal 15%. Tidak boleh ada benda asing atau lain sama sekali, dia harus 0. Kemudian tidak boleh ada butir gabah sama sekali. Jadi ini sudah ada di Peraturan Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Ya, sehingga dari dasar ini apabila beras sudah dikemas tidak boleh ya under spec ya. Sebenarnya bukan cuma beras ya, apapun juga sama ya, harus sesuai isi dengan informasi di label di depan. Kemudian yang kedua mengenai timbangan ya. Timbangan ini juga sama. Kalau sudah di packaging disampaikan 5 kilo, artinya harus 5 kilo gitu. Nggak boleh 4, gitu nggak boleh. Kalau mau lebihin ya silahkan ya 5, sekian, 5,0 sekian boleh. Nah, ini terjadi juga pada waktu puasa Lebaran lalu ya. Jadi jelang peak season itu Pak Menteri Pertanian saat visit beberapa pasar menemukan juga timbangan yang di bawah 1 liter. Padahal di situ misalnya informasinya 1 liter minyak kita dengan harga 15.700. Jadi saya rasa ini koreksi buat semua pihak termasuk retailer, penggilingan padi, saudara-saudara saya di pabrik dan lain-lain ya. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto sangat concern dengan hal-hal seperti ini, terutama yang merugikan masyarakat luas. Oke, tapi tadi Pak kalau misalkan timbangannya sendiri ini ditemukan tidak sesuai dengan takarannya, ini ditemukan di level mana Pak? Karena kalau kita misalkan berkaca pada kasus minyak kita, ini kan terjadi pada distributor level 2 Pak. Apakah praktek serupa juga terjadi di kasus beras oplosan ini Pak? Kan di situ ada keterangan di pack oleh siapa ya. Kemudian beberapa company juga punya tanggalnya berapa, pack date-nya itu kan ada ya, tanggal berapa. Sehingga mudah sekali ditelusuri. Makanya sebenarnya dengan kemasan itu kita mengenai pangan itu lebih baik ya, traceable. Jadi bisa di-trace. Lain kalau kita bulk atau loose ya. Kalau loose itu agak sulit itu di-trace-nya. Tapi kalau di situ kan ada diproduksi oleh siapa, kapan di-pack-nya, kemudian di setiap pabrik itu biasanya punya QC, punya QA yang itu traceable lah. Jadinya bisa dicek ini gabah masuknya kapan, kemudian dikeringkan, brokennya berapa, kemudian terakhir sampai dengan dikeluarkan dari pabrik. Ya tugas kita semua untuk memastikan bahwa informasi yang ada dalam packaging itu, ya di packaging luar itu isinya sama gitu. Itu tugas kita. Oke, kalau tidak ada kesesuaian berarti artinya ini sudah sistemik ya Pak ya? Sudah masuk ke penipuan dan ini artinya sudah berjalan cukup sistemik Pak? Itu tegas akan ditindak. Sejauh ini progresnya seperti apa sih Pak? Satgas Pangan tentunya sedang mendalami dan biasanya teman-teman dari Satgas Pangan akan merilis ya. Oke. Perlu waktu kan untuk mendalami. Ya. Karena bahkan kerugian masyarakat hampir 100 triliun ya Pak per tahunnya. Ya itu dengan kan publik hitungan
hitungan kasar ya, maksudnya kalau beras medium itu harganya kan 12.000, beras premium harganya 15.000 kurang lebih. Jadi selisih 3.000. Kalau 30 juta mungkin secara mudah mengalihkannya 90 triliun gitu. Tapi sebenarnya inti dari kegiatan ini semua ya, kita perlu corrective action ya, semua lini ya. Baik mengenai timbangan, mutu beras ya, itu semua benar-benar harus sesuai. Karena Pak Presiden itu dalam arahan pembukaan atau launching Kopdes Merah Putih 21 Juli lalu di Klaten sangat keras ya. Dulu waktu harga gabah di petani harganya tidak mau naik ya, maunya di bawah 6.500, beliau juga keras. Jadi kita punya presiden yang hari ini sangat firm ya, membantu petani, peternak dan masyarakat luas. Jadi tolong jangan main-main ya mengenai kualitas. Ya. Nah, terkait dengan harga gabah petani ini juga beberapa pihak menduga kalau praktik beras oplosan ini terjadi karena adanya tekanan margin, Pak. Karena ketika HPP dinaikkan menjadi 6.500, kemudian para pengolah beras ini tidak bisa menaikkan harga. Nah, ini tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Apakah memang nanti akan ada penyesuaian lagi dari HPP ataupun HET-nya, Pak? 6.500 itu kan sudah berlaku bulan mungkin Maret, April, ya kita sudah lewati, sekarang bulan Juli, Mei, Juni, Juli, ya. Artinya dengan gabah GKP 6.500 itu masih bisa memproduksi beras premium seharga 14.900. Buktinya sampai kemarin masih bisa. Hari ini kalau main ke supermarket juga angkanya masih 14.900. Ya itu penjelasan saya. Kemudian yang kedua, Maret April itu memang big harvest, jadi panen raya. Itu kalau kita lihat di data BPS, itu setara beras 5,2 juta ton. Kebutuhan kita itu hanya 2,5-2,6 juta ton sebulan. Bulan April sama, produksinya 5,2 juta ton. Jadi ada 10,4 juta ton. Ya. Pada waktu produksinya tinggi, big harvest, panen raya, itu tidak ada masalah kan berarti. Kemudian bulan Juni, ya Maret, April, Mei, Juni itu turun. Ya. Itu turun, tapi angkanya masih di atas 2,6-2,5 juta ton. Artinya gabah itu sebenarnya kemarin masih ada. Ya. Hari ini turun produksi gabah, karena memang trennya begitu. Jadi karena sawah kita masih sawah tada hujan, Mbak Sasa. Ya, jadi dengan produksi turun, maka penggiling padi ini masing-masing kalau bahasa Jawanya itu ungkul-ungkulan gitu ya. Mbak Sasa misalnya beli 6.800, saya bid 7.000, dibid lagi oleh yang lain 7.200, dibid lagi sama yang lain 7.400. Akhirnya dengan harga gabah yang demikian baru tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi untuk beras premium misalnya 14.9. Jadi penyebabnya itu ya memang karena para penggiling padi salah satunya ya penyebab selain banyak sebab ya. Salah satunya adalah ungkul-ungkulan tadi. Jadi masing-masing itu ingin mendapatkan gabah untuk supaya mereknya nanti merek beras itu supaya tidak putus di market. Nah, jadi rebutan. Nah, saya lebih ke solusinya. Solusinya adalah para penggiling padi ini sebaiknya ya menyiapkan untuk semacam rice estate ya. Rice estate itu maksudnya sesuai dengan kapasitas pabrik mereka masing-masing. Dan mereka ini sebenarnya berkemampuan. Diskusi saya dengan Pak Sutarto Alimuso atau Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi, ya itu sebenarnya sangat possible. Kalau dulu pabrik beras zaman Belanda ya, untuk kapasitas pabrik 4.000 sampai 6.000 TCD, ton cane per day, itu dia harus punya lahan 20.000 hektar misalnya. 20.000 hektar, kemudian dalam 20.000 hektar itu yang 2.500 hektarnya itu dipakai emplacement, pabrik, perumahan, fasilitas di situ semua, kemudian yang lainnya itu kebun, ya, sehingga bisa memenuhi pabrik itu. Sekarang apakah mungkin ini terjadi di Indonesia karena lahan seperti ini? Mungkin. Jadi itu yang dimaksud konsolidasi lahan.